Saya berharap satu hal kepada Roy Suryo untuk sehat, untuk lebih seperti laki-laki gitu loh. Jangan letoy itu. Masa 12 jam saja kok lemah gemulai seperti itu. Saya berdoa Anda sehat dan gentle sebagai laki-laki menghadapi persidangan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin saya membuat opini kemarin pagi terkait dengan cara dari aparat Polda Banten dalam melakukan penangkapan terhadap artis perempuan yang bernama Nikita Mirzani. Dilakukan siang hari di tempat terbuka di depan anaknya untuk kasus pencemaran nama baik yang menurut saya sangat sumir. Saya juga memperbandingkan treatment dari kepolisian antara terhadap Nikita Mirzani dan Roy Suryo, karena pada waktu saya membuat opini itu saya belum mendapatkan kepastian apapun terkait dengan status hukum Roy Suryo. Nah, ternyata siang harinya pada saat opini saya tentang Nikita sudah tayang, ada informasi bahwa status hukum Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka penghinaan agama Buddha. Saya harus memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Polri karena inilah yang ditunggu oleh masyarakat, agar tidak ada kesan diskriminasi perlakuan yang diterima oleh Roy Suryo dan orang lain, terutama perempuan yang bernama Nikita Mirzani. Saya juga mendapatkan informasi bahwa gugatan balik pelaporan yang dilakukan oleh Roy Suryo kepada beberapa media juga dianggap tidak mempunyai unsur yang layak untuk dilaporkan. Ini kata Pak Polisi. Nah, ada babak baru mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY dan mantan politisi Partai Demokrat yang luar biasa nyinyir ini. Jujur saya ada dilema dalam diri saya. Sebagai manusia saya harus prihatin terhadap kasusnya Roy Suryo. Tapi sebagai warga Indonesia, saya merasa orang ini memang layak untuk dihukum. Itu menurut saya. Nah, pada saat malam hari saya melihat kondisi Roy Suryo yang katanya diperiksa selama 12 jam, saya kok merasa ternyata Roy Suryo ini seperti wayang kulit yang hilang gapitnya. Jadi wayang kulit itu kalau hilang gapitnya jadi letoy atau lemas. Jadi memang Roy Suryo ini memang cemen ternyata. Cemen sekali. Jadi saya melihat orang ini memang lemah, letoy, sok-sok gagah atau sedang mencari simpati publik. Nah, mari kita bandingkan dengan Nikita Mirzani. Kemarin dia ditangkap di muka umum, di depan anaknya, dibawa ke Polda Banten, diperiksa 12 jam, masih seger-seger aja itu. Saya yakin umur dari Roy Suryo dengan Nikita Mirzani tidak berbeda jauh gitu. Tidak berbeda 40 tahun, enggak mungkin. Jadi saya harus mengatakan secara manusia saya prihatin dengan Roy Suryo yang ternyata lemah gemulai begitu ya. Tapi sebagai anak bangsa, mohon maaf, saya harus katakan saya berbahagia karena orang ini memang luar biasa nyinyir, luar biasa untuk ukuran laki-laki ya.
itu nyinyirnya berlebihan gitu. Dan sok merasa paling hebat gitu. Sudah banyak, mohon maaf ini, saya juga manusia bukan apa-apa. Tapi saya hafal lagu Indonesia Raya, saya nggak mengemplang inventaris dapur atau panci atau apa. Roy Suryo memiliki hal itu gitu. Jadi sudah ada cacat bawaan Roy Suryo ini sebenarnya. Di satu sisi dia pernah memuji-muji Presiden Jokowi karena dianggap kakak kelasnya di UGM. Di sisi lain dia pernah mempertanyakan keabsahan Presiden Jokowi sebagai alumni UGM. Dan hampir semua, termasuk saya juga pernah dikritisi habis-habisan oleh Roy Suryo. Dianggap kami ini adalah buzzer RP, kami dibayar gitu ya. Sebetulnya kalau saya cemen Roy Suryo akan saya laporkan balik itu, karena saya selama ini tidak pernah merasa dibayar oleh siapapun, termasuk oleh presiden, istana atau menteri siapapun. Tapi karena saya tidak mau menghabiskan energi saya untuk meladeni orang-orang seperti Roy Suryo, kita biarkan saja. Tapi manakala dia menghina agama, menghina kepala negara, saya tidak boleh diam. Jadi saya berharap satu hal kepada Roy Suryo untuk sehat, untuk lebih seperti laki-laki gitu loh. Jangan letoy itu, makanya 12 jam saja kok lemah gemulai seperti itu. Saya berdoa Anda sehat dan gentle sebagai laki-laki menghadapi persidangan. Tidak usah merengek-rengek kayak anak kecil minta perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Gak usahlah cemen begitu. Hadapi sebagai laki-laki. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu laki-laki. Jangan cemen, playing victim, minta simpati publik, 12 jam diperiksa langsung letoy. Masa kalah sama perempuan, Roy Suryo. Jadi saya doakan Anda sehat. Ya, nggak usah sok mencari simpati publik dengan sakit lah, apalah. Makanya inilah harus hati-hati. Roy Suryo sudah menabur angin, jadi dia harus menuai badai. Itu sudah hukum alam. Terima saja. Jadi dibalik simpati saya sebagai manusia biasa, sesama manusia, saya juga mempunyai tanggung jawab sosial sebagai anak bangsa bahwa harus ada deterrent effect atau efek jerah kepada orang-orang seperti Roy Suryo. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini akhir pekan saya. Jadi mudah-mudahan saya berdoa dengan serius supaya Roy Suryo sehat dan bisa sehat jasmani rohani, gentle, bertanggung jawab menghadapi proses hukum selanjutnya. Masih panjang Roy. Ya, ini di kepolisian nanti diserahkan ke kejaksaan, kemudian di persidangan masih panjang, dan itulah buah dari apa yang kau tanam. Terima saja sebagai laki-laki. Jangan menjadi laki-laki yang lemah gemulai mencari perhatian publik. Jangan seperti itu. Jadi kodrat kita Roy Suryo sebagai laki-laki, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu ingin saya sampaikan. Sehat ya Roy. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi SK.